Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang web yang dimana kita bisa memasukkan kuis di dalamnya yang namanya Quizizz. Nah, jadi pengenalan Quizizz secara singkat itu, jadi web Quizizz itu merupakan web yang dimana kita bisa membuat semacam kuis atau multiple choice untuk bisa dijadikan sebagai media pembelajaran, terkhususnya apabila kita ingin memberikan tugas UAS, UTS, dan ujian-ujian lainnya. Ini bisa dimanfaatkan untuk peserta didik kita dalam penggunaan web berbasis kuis. Nah, namanya adalah Quizizz. Bisa kita lihat. Nah, bisa kita lihat ini adalah tampilan awal dari web quiz atau Quizizz. Nah, seperti ini tampilannya. Dan di sini saya sudah membuat akun ya, ini. Nah, kita bisa membuat akun itu menggunakan email ya. Kita bisa menggunakan email dalam pembuatan akun quiz itu sendiri. Kita kembali ke beranda. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita untuk membuat kuis? Di sini ada, di sebelah kiri ini ada tulisan buat. Nah, kita klik saja. Nah, seperti ini. Apa yang ingin kita buat yaitu kuis. Kita klik saja kuis, buat kuis untuk penilaian atau latihan yang menyenangkan, karena ini berbasis web. Jadi link saja yang kita bagikan kepada peserta didik, kemudian peserta didik di sini akan mengerjakan kuis itu di HP-nya atau di laptopnya masing-masing. Jadi ini juga dikhususkan untuk PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, kita buat saja, kita contohkan buat kuis. Nah, sini bisa kita pilih ya. Di sini bisa kita pilih apakah itu pilihan ganda atau menjodohkan atau share dan lepas dan lain sebagainya. Nah, kita pilih saja pilihan ganda. Nah, ini adalah tempat untuk memasukkan pertanyaan. Nah, kita bisa masukkan gambar, audio, bisa juga kita masukkan video. Misal contoh di sini kita buat soal karena topik pembahasan kita tadi yang pada di model itu adalah Quran hadis, kita masukkan saja contoh pertanyaannya itu berapa jumlah surat yang ada dalam Al-Quran. Misalnya seperti ini. Nah, sini kita masukkan jawabannya. Misal 117. Di sini 200. Di sini 114. Di sini 115. Nah, kemudian kita tambahkan lagi. Kalau kita mau tambahkan misalnya A, B, C, D,
tapi kita sampai D saja, kita hapus saja. Nah, jadi ini adalah contoh soal pertama. Kemudian kita simpan. Kita tanda dulu jawaban yang benar. Kita klik saja ini jawaban yang benar, kemudian kita simpan. Nah, sudah ada soal yang pertama. Di sini bisa kita buat soal lagi, misalnya kita buat soal lagi, kita pilihan ganda misalnya. Nah, pertanyaannya apa misalnya, apa itu hadis dhaif contohnya. Nah, misalnya kita isi jawabannya hadis dhaif, misalnya apa itu hadis dhaif, kita aja hadis benar. Di sini hadis palsu, di sini misalnya hadis lemah, di sini misalnya hadis sangat benar misalnya. Kita pilih jawaban, misalnya hadis dhaif itu kita tahu ya bahwa hadis dhaif itu adalah hadis lemah. Kita klik benar, maka kemudian kita simpan. Nah, ini kita sudah buat pertanyaan ya, pertanyaan. Nah, ini soal nomor 1 itu berapa jumlah surat yang ada dalam Al-Quran. Kemudian soal nomor 2 itu apa itu hadis dhaif. Nah, kita tambah lagi, kita buat soal baru lagi, pilihan ganda. Nah, misal apa kedudukan hadis. Nah, jawabannya misalnya petunjuk kedua setelah Al-Quran. Misalnya di sini kita jawab saja apa kedudukan hadis. Misalnya kita masukkan saja dhaif di sini, contoh ya, contoh. Di sini hasan, di sini kita masukkan saja sahih. Nah, kita tanda di sini jawaban yang benar, kemudian kita simpan. Nah, jadi sudah ada 3 soal. Nah, sudah ada 3 soal yang telah kita buat. Di sini kita bisa review, kita lihat ya seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah nanti ditampilkan maka muncullah seperti ini. Nah, yang dilihat oleh peserta didik, yang dilihat oleh murid-murid ketika membuka link yang nanti dibagikan untuk mengerjakan kuisis ini. Nah, seperti ini. Nah, berapa jumlah surat yang ada dalam Al-Quran? A, B, C, D. Nah, seperti ini contoh soal yang akan tampil ya, yang akan tampil pada peserta didik ketika mulai mengerjakan kuis ini. Jadi kita simpan. Nah, apa misalnya kita memberikan kuis ini, misalnya UTS
Al-Quran hadis. Quran hadis. Nah, mata pelajarannya itu apa ya? Pelajaran agama. Kemudian kelas, di sini bisa kita masukkan kelasnya. Di sini kita masuk sekolah menengah, misalnya kita masuk di kelas 7 saja. Bahasa, kita bisa masukkan bahasa Indonesia. Kemudian nah, di sini bisa atur kita terlihat oleh publik ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan gambar sampul dari kuis kita. Kita klik saja ini. Nah, maka kita akan pilih saja sini gambar apa yang ingin kita jadikan sebagai profil atau ikon pada kuis kita. Nah, kemudian kita lanjutkan saja. Nah, berarti kuis kita telah selesai. Jadi UTS kita itu Al-Quran hadis, kuis kita itu Al-Quran hadis. Bagaimana caranya agar nanti kalau kita mau bagikan, kita bagikan saja kepada murid-murid kita ya, murid-murid kita. Apabila ketika kita sudah mau menyelesaikan memberikan tugas atau UTS, UAS dan lain sebagainya. Nah, kita klik saja bagikan. Nah, kita di sini kita tambahkan orang melalui alamat email, tambah sini akan otomatis masuk kita otomatis masuk murid-murid kita. Nah, nanti sini muncul salin tautan, kita kirimkan kepada peserta didik kita. Di sini ada kita klik kalau kita mau mulai kuis. Di sini ada mulai klasik dan ada juga dipimpin guru. Nah, siswa mengerjakan kuis dengan kecepatan mereka sendiri dan guru memantau hasil secara langsung. Contohnya kita mulai klasik saja. Nah, ini adalah apa yang dimasukkan nanti ketika kita mulai mengerjakan kuis. Kita mulai misalnya ya, karena kita belum memiliki murid, maka seperti inilah contoh bagaimana nanti kita mengerjakan kuis di dalam aplikasi Quizizz. Baik, mungkin saya sempat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.